selamat datang di podcast Suara Mahasiswa Aktif bersama saya sebagai host yaitu Bulan pada acara kali ini. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas 3 hal penting yang mungkin sobat pendengar bisa realisasikan itu di organisasi dan juga nantinya saat lulus kuliah itu di jenjang kerja. Oke, 3 hal itu adalah yang pertama adalah konsep dasar manajemen. Yang kedua, pengorganisasian, dan yang terakhir itu adalah perbedaan antara leadership dan juga manajemen. Tentunya saya nggak akan sendiri di sini. Saya akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat inspiratif dan memiliki banyak pengalaman di bidang. Dia merupakan seorang mahasiswa aktif masa muda dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan dan Desa. Kita sambut narasumber kita yaitu Kakak Metri. Silakan Kakak Metri. Halo Kak Metri, gimana nih kabarnya Kak Metri? Halo Bulan, baik betul kalau Bulan. Bagaimana kalau Bulan? Oke, saya baik nih. Oke, jadi Kak Metri baik, saya baik. Bagaimana nih dengan sobat pendengar? Mungkin Kak Metri bisa menyapa sobat pendengar. Halo sobat pendengar, senang bertemu dengan kalian. Oke, Kak Metri kita mulai ya ke pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar manajemen. Seringkali orang itu membahas atau mengerti bahwa manajemen hanya ada di perusahaan-perusahaan besar. Tapi itu sebenarnya manajemen bisa ada dong di lingkungan sekitar kita atau kehidupan sehari-hari kita. Jadi menurut Kak Metri nih, bagaimana sih manajemen? Ya benar sekali ya Bulan. Ternyata manajemen tidak hanya kita gunakan di ke dunia kerja, tetapi kita juga bisa gunakan di kegiatan organisasi yang ada di kampus. Jadi secara sederhana, manajemen adalah proses untuk mengatur manusia atau sumber daya supaya kita bisa mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Nah, adapun fungsi dari manajemen yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua yaitu ada fungsi organisasi, yang ketiga yaitu ada pengarahan, yang keempat yaitu ada pengawasan. Oke, jadi Kak Metri sudah menjelaskan ya tentang fungsi-fungsinya dan juga pengertiannya itu seperti apa manajemen. Jadi mungkin untuk sobat pendengar paham nih. Jadi apa sih Kak Metri contoh-contohnya? Mungkin Kak Metri bisa memberikan contoh-contoh. Ya betul sekali ya. Jadi di kegiatan seperti forum komunikasi kuliah ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti. Yang pertama seperti ada forum congressus. Nah nanti juga akan kita ada studi praktek dan dialog inspiration. Nah di mana kegiatan tersebut akan selalu berhubungan dengan konsep manajemen. Nah yang pertama yaitu ada perencanaan, nah di mana setiap kegiatan harus ada tujuan dan juga ada perencanaan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Nah selanjutnya yaitu ada pengorganisasian, di mana setiap kegiatan akan ada kita membagi menjadi sisi yang terkait seperti si acara, si konsum, sekretaris ataupun humas. Nah, selain organisasi ada juga kita fungsi pengawasan, nah, di mana fungsi pengawasan tersebut yaitu sebagai ketua organisasi, seseorang harus mampu mengarahkan setiap anggotanya untuk mempekerjakan setiap kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi pengawasan, nah, di mana setiap minggu kita juga melakukan seperti rapat untuk mengevaluasi setiap kegiatan dan juga mengetahui progres-progres apa saja yang telah sampai dilakukan oleh setiap si tersebut. Wow, menarik banget ya apa yang disampaikan oleh Kak Metri tadi tentang konsep dasar manajemen dan juga fungsi-fungsinya ya. Jadi Kak Metri fungsi manajemen itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi karena itu memiliki hubungan yang erat. Ya benar sekali Bulan. Jadi manajemen tersebut memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan erat. Nah, di mana jika salah satu fungsi tersebut tidak benar dijalankan seperti fungsi perencanaan, maka kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal kegiatan. Wow, penyampaian materi tadi itu benar-benar menginspirasi kita dan menambah pemahaman kita tentang manajemen dan juga fungsinya. Oke Kak Metri, kita lanjut ya ke materi yang kedua yaitu tentang pengorganisasian. Kak Metri, saya sering dengar tentang orang-orang yang ikut organisasi. Mereka ngeluh, kenapa ya ikut organisasi capek karena bagian tugas tidak merata. Kenapa ya hal itu bisa terjadi Kak? Jadi pengorganisasian adalah
adalah proses untuk mempersiapkan tanggung jawab dan juga tugas agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita dari awal kegiatan tadi. Jika setiap organisasi tersebut harus berjalan sesuai dengan arahan, di mana di forum komunikasi kuliah UNISA sudah berjalan sesuai dengan tatanan dari organisasi umum. Nah, seperti ketua tersebut bertugas untuk mengarahkan anggota-anggotanya agar dapat bekerja sama dengan baik. Dan sekretaris yaitu sebagai pembuat surat atau biasanya mengarsipkan surat-surat. Dan juga ada bendahara, di mana bendahara tersebut bertugas untuk mengelola keuangan di organisasi seperti membuat RAD, LPG, dan lain sebagainya. Nah, ada pun juga divisi-divisi lain seperti divisi yang ada di forum komunikasi, yaitu ada divisi Humadiktif, divisi Litbang, divisi SOA, dan juga pensi. Nah, di mana akan selalu berkaitan erat dengan organisasi forum komunikasi kuliah. Wah Kak Mei tidak terasa ya, waktu kita itu udah mau habis. Kita sudah membahas dua materi, yaitu yang tadi konsep dasar manajemen, yang kedua itu pengorganisasian. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan antara leadership atau pemimpin dengan manajer. Jadi Kak Metri sering bingung, apa sih perbedaan dua hal tersebut? Nah, apa kalau menurut Kak Metri, perbedaan leadership atau pemimpin itu dengan manajer? Nah, jadi menurut aku perbedaan dari manajer dan juga leadership atau pemimpin adalah di mana manajer itu berfokus pada sistem, struktur, dan juga proses kerja. Sedangkan pemimpin yaitu berfokus pada orang, semangat, dan juga visi. Dan dari hal tersebut, manajer dan juga pemimpin memiliki fungsi yang memiliki peran yang berbeda di dalam organisasi. Oke, jadi Kak Metri itu sangat menarik ya untuk membahas perbedaan tersebut. Nah, Kak Metri mungkin bisa contohkan dari organisasi Kak Metri seperti apa? Nah, jadi di organisasi aku itu di mana ketua atau sebagai pemimpin, di mana dia setiap kegiatan jika ada misalnya masalah atau anggotanya merasa kurang, nah dia akan datang untuk memberikan motivasi. Nah, sedangkan sekretaris itu di organisasi dia dianggap sebagai manajer, nah di mana dia akan mengelola seperti surat, dokumen-dokumen, dan waktu yang akan dijalankan kegiatan tersebut. Oke, jadi Kak Metri dua hal itu sangat penting ya untuk organisasi-organisasinya. Jadi nanti organisasi yang ideal itu membutuhkan keduanya, yaitu pemimpin dan juga manajer atau sekretaris ya Kak. Wah, bahasan kita hari ini sangat lengkap sekali ya Kak Metri. Kita tadi sudah belajar tentang konsep dasar manajemen, pengorganisasian, dan tadi yang terakhir kita sudah membahas tentang perbedaan leadership atau pemimpin dan manajer, serta dilihat dengan pengalamannya Kak Metri sebagai salah satu anggota dari organisasi komunikasi kuliah UNISA. Nah, saya juga senang ya belajar di sini dan juga dapat kita banyak ilmu, sharing-sharing ilmu di sini. Nah, jadi dari organisasi kita juga belajar mengenai langsung praktik manajemen dan juga kepemimpinan. Nah, di mana kita tidak hanya belajar mengenai teori, juga kita langsung belajar di lapangan mengenai manajemen dan juga kepemimpinan. Oke, saya sangat setuju banget nih dengan Kak Metri. Jadi buat teman-teman yang dengar, semoga obrolan kita hari ini ya bersama dengan Kak Metri itu menjadi inspirasi bagi kalian. Nah, untuk kalian yang ikut organisasi, yang akan ikut atau baru mulai mencoba nih, semoga kalian bisa menerapkan manajemen dan juga organisasi yang baik ya, supaya organisasinya berjalan dengan lancar tentunya. Nah, benar sekali Bulan, karena setiap pengalaman pasti kita akan memiliki hal yang berharga dan didapat dari pengalaman tersebut. Oke, terima kasih ya Kak Nur untuk berbagi cerita dan juga pengalamannya bersama kami. Dan terima kasih juga buat sobat pendengar yang sudah mau mendengarkan obrolan saya Bulan bersama Kak Menteri, yang sangat ingin berharap kalian mampu menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan pada kami. Oke, terima kasih ya Kak Menteri. Sama-sama Bulan. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya bersama
kita atau bersama saya di podcast Suara Mahasiswa Aktif. Semoga kalian selalu semangat dan teruslah berkembang. Kak, mari kita salam sobat itu sobat pendengar, sobat pendengar. Salam sobat pendengar. Oke, terima kasih. Saja kita sebelum ketemu.